Duh, pengen beli sepatu ah, mumpung punya tabungan. Tapi yang mana ya? Yang mana ya? Ada yang bagus nih, tapi kok mahal ya? Ya udah beli aja, kan tabungan kamu banyak, terus bahannya bagus. Jangan beli sepatu, beli yang penting aja. Sepatu mah bisa dibeli kapan-kapan. Skala prioritas. A. Pengertian skala prioritas. Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang. Dimulai dari kebutuhan paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda pemenuhannya. Merriam-Webster menyatakan bahwa skala prioritas adalah rangkaian aktivitas penting yang pengerjaannya dilakukan pertama kali. B. Manfaat skala prioritas kebutuhan. Manfaat skala prioritas kebutuhan ada 4, yaitu 1. Kebutuhan utama terpenuhi. Manfaat dari kebutuhan utama terpenuhi adalah terpenuhinya kebutuhan utama. Hal ini terjadi karena Anda menyadari dan paham kebutuhan utama yang harus didahulukan dibanding membeli hal yang bukan prioritasnya. 2. Keuangan lebih terkendali. Dengan membeli kebutuhan prioritas, keuangan Anda juga dapat terkendali. Anda dapat hidup lebih hemat dan mampu menyisihkan uang untuk dana darurat atau kegiatan produktif lainnya. 3. Perencanaan keuangan berjalan baik. Manfaat dari perencanaan keuangan berjalan baik adalah rencana keuangan akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai besaran jumlah yang sudah dianggarkan terlebih dahulu. 4. Membantu mengukur pencapai tujuan. Manfaatnya adalah Anda bisa mengetahui hal atau kebutuhan yang belum terpenuhi dan memonitor progres dari tujuan keuangan yang sudah direncanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas kebutuhan adalah sebagai berikut. 1. Tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan sangat berhubungan dengan orang untuk bisa membayar atau memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk konsumsi. 2. Status sosial. Status sosial juga mempengaruhi dibuatnya skala prioritas. Semakin tinggi status sosialnya, kebutuhan juga meningkat. 3. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan alasan masyarakat harus pintar mengatur prioritas. 3. Literasi keuangan. A. Definisi literasi keuangan. Literasi keuangan adalah pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan tentang konsep dasar pengetahuan keuangan. M. Manurung menjelaskan bahwa literasi keuangan adalah seperangkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam membuat keputusan dan kebijakan yang efektif dengan memanfaatkan seluruh sumber daya keuangan yang dimilikinya. B. Alasan dibutuhkannya literasi keuangan. Literasi keuangan juga memiliki dampak yang sangat besar pada perekonomian. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk yang sadar akan produk dan jasa keuangan yang selanjutnya disertai dengan peningkatan pemanfaatan produk dan jasa keuangan sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian menjadi lebih cepat. Manfaat literasi keuangan. Ada 2 manfaat jangka panjang yang bisa didapatkan. Pertama, meningkatkan literasi yang dimiliki sebelumnya atau less literate menjadi well literate, serta meningkatkan jumlah penggunaan produk atau layanan jasa keuangan. Kedua, literasi keuangan juga mampu membuat seseorang melala dan juga mengambil setiap peluang untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera di masa depan. Tingkat literasi keuangan. Terdapat berbagai tingkatan dalam literasi keuangan untuk bisa menilai seberapa baik literasi keuangan yang dikuasai oleh seseorang. 1. Well literate, 2. Sufficient literate, 3. Less literate, dan yang keempat not literate.